Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillah, masya Allah, la yasukul khair illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'mah fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan pada malam hari ini kepada para habaib yang hadir, anak cucu dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang banyak sekali para habaib yang hadir. Saya tidak menyebutkan namanya satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada beliau semuanya. Dan juga yang sangat kami hormati dan kami muliakan kepada para kiai, para alim ulama, yang mana para kiai ini adalah warathatul anbiya. Insyaallah para kiai seluruhnya saya tidak sebutkan namanya tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan Allah jaga para kiai dan para habaib kita, dipanjangkan umur mereka, dijaga daripada segala macam fitnah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan antara para habaib dan para kiai saling menghormati, saling mencintai, sebagaimana demikianlah dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya. Diceritakan dulu Sayyidina Zaid pernah naik kuda, dibawakan pelananya. Mungkin kalau sekarang dibawakan sandalnya oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lantas Sayyidina Zaid mengatakan, tanah hayabna ammi Rasulillah, jangan dibawakan sandal saya, sampai yang ini sepupunya Kanjeng Nabi. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Beliau mengatakan, hakadha umirna an naf'al bi kubara'ina wa ulama'ina. Demikianlah kami, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, diajarkan, dididik oleh Nabi Muhammad untuk menghormati, memperlakukan para ulama, para kiai dan orang yang lebih sepuh. Lantas Sayyidina Zaid turun dari kudanya, dicium tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas yang umurnya jauh lebih muda, sambil Sayyidina Zaid mengatakan, wa hakadha umirna an naf'al bi ahli baiti nabiyina. Dan beginilah kami diperintahkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah untuk memperlakukan ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad SAW. Insyaallah khususnya di Madura dan di seluruh Indonesia, para kiai dan para habaib bersatu, saling menghormati satu sama lain. Siapa orang-orang jahat yang ingin mengadu domba, memecah belah antara para habaib dan para kiai, mudah-mudahan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Wabil khusus guru kita bersama, yang intinya beliau nanti yang akan menyampaikan ilmu. Ya, saya datang ke sini sebenarnya ingin mendengarkan ilmu dari beliau, yaitu Al-Habib, guru kita bersama, Al-Habib Al-Ulama Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Abbas, mata'anallahu bituli hayati syarifah. Mudah-mudahan Habib Hanif ini panjang umur, bisa kita jadikan panutan kita, gandolan kita, pegangan kita insyaallah di dunia, dan membawa kita selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada tuan rumah, keluarga besar daripada Pondok Pesantren At-Tauhid Pamekasan, ya, yang dulu diasuh oleh almarhum Kiai Haji Munif mata rahimahullahu taala rahmatal abrar, dan sekarang diasuh oleh mantu atau putra beliau Kiai Mahrus. Mudah-mudahan seluruh keluarganya sehat walafiat, panjang umur, seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini berkumpul di sini dalam rangka memperingati Maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tadi saya dengar yel-yel semangat, yang hak kita bela, yang mungkar kita perangi, yang batil kita, Masya Allah, insya Allah masuk surga semua. Amin. Tadi sebelum saya masuk ke sini, saya di dalam rumahnya almarhum Kiai Munif dikasih hadiah kitab tulisan beliau. Waktu saya buka, tiba-tiba saya menemukan, saya buka langsung, tiba-tiba yang saya baca hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi menjelaskan ada nanti seseorang itu di akhirat hampir masuk neraka, tapi kemudian datang kepada dia, dulu dia pernah beramar ma'ruf, pernah bernahi
mungkar, pernah mengajak orang kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan, maka berkat itu akhirnya diselamatkan oleh Allah dari neraka. Maka insya Allah orang-orang yang rajin amar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah kita diselamatkan semuanya oleh Allah. Kemudian juga ada lanjutannya, ada diceritakan di hadis yang saya baca barusan ini tadi, bahwa Nabi bersabda ada orang itu yang jalan merangkak di sirat. Tahu sirat? Tahu sirat? Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hasman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fi ajthiya. Kata Allah, semua dari kalian pasti melewatinya. Lewat mana? Lewat neraka. Lewat neraka. Semua mau masuk surga lewat neraka. Nggak bisa nggak lewat neraka. Semua lewat neraka. Kapan lewat neraka? Yaitu ketika melewati sirat. Ketika melewati sirat, kata Allah, ada yang kami selamatkan. Ada ahlan wa sahlan kepada para kiai, Kiai Rora Saifuddin Surur, Kiai Ali Salim, mata'alallahu bituli hayatihi syarifah. Masya Allah, mudah-mudahan Kiai Ali Salim ini termasuk yang rajin amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima amar ma'ruf nahi mungkarnya, dan kita bisa mengikuti jejak beliau. Amin ya rabbal. Apa tadi ketika lewat kata Allah, ada yang kami biarkan jatuh. Kalau jatuh kemana? Ada yang kami selamat. Sampai milih selamat apa jatuh? Selamat apa jatuh? Maka Nabi menceritakan di hadis yang di kitab daripada Kiai Munir tadi yang saya baca sebelum masuk ke sini, ada orang yang menyeberang sirat itu merangkak hampir-hampir jatuh. Ketahuilah nanti orang menyeberang tidak pakai kaki nggak bisa, tapi menyeberang pakai cahaya. Orang yang cahayanya sedikit, maka dia ada cahayanya, bisa lewat, tapi hampir-hampir jatuh. Ketika hampir jatuh, faja'athu salatuhu alayya fa aqamathu ala qadamaihi wa anqadathu. Kata Nabi, tapi kemudian datang kepada dia solawatnya kepadaku, kata Nabi Muhammad, bacaan solawatnya kepadaku. Maka ketika datang solawatnya kepadaku, dulu dia senang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Misalnya dulu bahasa membaca solawat kepada Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, datang itu cahaya. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, as-salatu alayya nur yaumal qiyamah. Solawat kepadaku akan mendatangkan cahaya pada hari kiamat. Faman kana min ahli nur lam yakun min ahli nar. Siapa yang punya cahaya itu akan selamat menyeberang di sirat dan tidak terjatuh ke dalam api neraka. Allahumma ja'alna minhum. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, menyanjung Nabi Muhammad, maka insya Allah kita semua selamat saat menyeberang sirat. Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai simbol yang memuliakan dan menghormati Nabi Muhammad, dimuliakan Allah. Amin. Yang tidak memuliakan Nabi Muhammad, dihinakan Allah. Dijadikan simbol ketika Allah menciptakan arsy, ditulis di situ la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Di dinding-dinding surga tulisannya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ketika Allah berfirman wa rafa'na laka, wahai Muhammad, kami angkat setinggi-tingginya penyebutanmu, wahai Muhammad. Dalam hadis qudsi ada dikatakan bahwasanya Allah berfirman kepada Rasulullah, wahai Muhammad, atadri kaifa rafa'tu dzikraka? Tahu enggak kamu bagaimana caranya saya mengangkat penyebutanmu? Dikatakan idza dzukirta ma'i. Setiap nama saya disebut, kata Allah, harus menyebut nama kamu setelahnya, wahai Muhammad. Orang azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salat tasyahud akhir tidak sah kalau tidak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang mau masuk Islam, asyhadu la ilaha illallah, enggak pakai Muhammad Rasulullah, bisa masuk Islam? Bisa masuk surga? Dan riwayat yang lain, waja'altu tamamal iman bidzikrika ma'i. Aku jadikan iman itu baru sempurna kalau menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang menghormati Nabi Muhammad, dihormati Allah. Siapa diridhoi Allah. Siapa yang menyanjung Nabi Muhammad, dirahmati Allah. Sebaliknya yang kurang ajar kepada apa saja yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, dihancurkan oleh Allah. Kenal iblis? Kenal di mana? Iblis itu dalam satu riwayat sudah nyembah Allah di surga 800 tahun, beluk ratus tahun. Beda orang yang Pamekasan ibadah 800 tahun. Itu ibadahnya bukan di Pamekasan, bukan Madura, ibadah eswar. Hebat gak hebat ibadahnya iblis? Hebat. Satu kali saja. Ketika Allah memerintahkan sujud ke Nabi Adam, langsung diusir sama Allah, dilaknat, dan Allah bilang laknati alaika ila yaumidin, kamu saya laknat sampai kiamat, gak bisa masuk surga selama-lamanya. Qil, ya kalau kita baca tafsir macam-macam pendapat. Qil,
ada pendapat para ulama yang mengatakan, kenapa Allah kok begitu marah sama iblis ketika iblis menolak sujud penghormatan ke Nabi Adam, sampai iblis nggak dikasih kesempatan tobat, nggak bisa tobat, 800 tahun ibadahnya hilang semuanya, neraka lamanya. Karena sebenarnya sujud takzim itu bukan kepada wujudnya Nabi Adam, tapi kepada nur Nabi Muhammad yang ada di sulbinya Nabi Allah Adam. Bagaimana kalau kita baca di bak, Nabi di situ menjelaskan dalam hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa Allah menjadikan Nabi Muhammad ada di nur cahayanya Nabi Muhammad di sulbinya Nabi Adam. Ketika iblis tidak mau hormat, berarti tidak mau hormat kepada nurnya Nabi Muhammad, marah Allah, murka Allah, dilaknat, diusir dari surga, tidak boleh masuk ke surga selama-lamanya. Dan ini terus berlangsung. Ketika Nabi dilahirkan, Nabi diutus menjadi Rasul, ada orang-orang yang kurang ajar kepada Nabi Muhammad. Ada? Banyak. Di antaranya namanya Abu Lahab. Oneng Abu Lahab. Nabi mengumpulkan umat orang masyarakat Mekah di satu tempat di Bukit Sofa. Nabi menjelaskan kalau beliau utusan Allah, menyembahlah Allah, jangan menyembah patung dan berhala. Berdiri Abu Lahab komentar. Komentar apa komentarnya? Komentarnya, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, alihadza jama'tana, kamu mengumpulkan kita hanya ini wahai Muhammad. Kurang ajar tak kurang ajar? Kurang ajar tak kurang ajar? Nabi diam. Siapa yang menjawab? Apa jawabannya? Tabbat siyada Abi Lahab. Maka ketika Abu Lahab kurang ajar kepada Nabi, langsung Allah yang balas, tabbat siyada Abi Lahab wa tab, yang celaka Abu Lahab. Waktu pulang dari acara itu Abu Lahab merasa menyesal. Ada riwayatnya. Terus dibilang sama yang lain, "Hei Abu Lahab, kalau seandainya ponakan kamu Muhammad itu benar, kamu tadi ngomong gitu gimana?" Kata Abu Lahab, "Gak apa-apa, nanti saya tebus pakai uang saya. PC saya kan banyak." Zaman sekarang banyak orang begini, kalau habis kurang ajar sama ulama, kurang ajar sama habaib, nanti bilang gak apa-apa, nanti saya bantu yatim piatu, fakir miskin, nanti saya diampuni oleh Allah. Hei, belajar dari Abu Lahab. Abu Lahab bilang begitu, nanti saya tebus, nanti saya sodakoh yang banyak, kalau perlu anak saya korbankan biar nanti Allah nggak marah sama saya. Apa kata Allah? Ma'agna anhu maluhu wa ma. Allah bilang saya nggak mau terima uangnya, hartanya, anaknya, nggak bisa, sudah keputusan tidak bisa dirubah. Saya selana ronda, pasti akan dibakar di api neraka jahanam. Kenapa? Kurang ajar kepada Nabi Muhammad SAW. Dikunci dari hidayah. Dia masih hidup 10 tahun setelah ayat itu turun, dikunci hatinya oleh Allah, nggak bisa masuk surga, nggak bisa dapat hidayah. Kenapa? Kurang ajar kepada Nabi Muhammad. Hati-hati. Bahkan ada satu kampung, ada berapa? Ada satu kampung, hadirin. Kampungnya namanya kampung Bani Koinuqa. Bani Koinuqa itu kampung Yahudi di Madinah. Kampung Yahudi di mana? Di Madinah. Itu orang Yahudi Madinah. Dulu Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nabi toleransi, Nabi mengajarkan toleransi. Orang Yahudi diizinkan hidup aman, tidak dipaksa masuk Islam. Bahkan Nabi mengatakan lil yahudinahum, orang Yahudi silahkan mengamalkan agamanya, orang Islam mengamalkan agamanya. Kalau orang Yahudi dizalimi, orang Islam bahkan membantu orang Yahudi. Itu kata Nabi dalam Sahifah Madinah. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi memenangkan peperangan perang Badar, pulang dari perang Badar, orang Bani Koinuqa kurang ajar kepada Nabi. Mulai mereka mengeluarkan kata-kata yang kurang ajar kepada Rasulullah. Dia bilang, Muhammad banyak gaya, baru menang sama Quraisy saja sombong. Ya, padahal Nabi nggak sombong. Itu padahal cuma sama Quraisy. Quraisy nggak ngerti tata cara perang. Singkat cerita, Nabi datang ke pasar Bani Koinuqa. Ketika Nabi datang ke pasar Bani Koinuqa, Nabi mengatakan kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi Bani Koinuqa, hati-hati, lihat itu orang Quraisy dikalahkan oleh Allah, sedangkan kalian tahu aku ini adalah Nabiun Mursal. Kalian orang Yahudi baca kitab Taurat, kalian tahu saya ini Nabi yang diutus oleh Allah. Hati-hati, jaga mulut kalian." Apa mulut itu bahasa Arabnya? Al-colok. Jaga colok kalian, jaga mulut kalian. Ketika Nabi bicara seperti itu, tiba-tiba satu orang Bani Koinuqa di pasar itu berdiri sambil kurang ajar mengatakan, "Wahai Muhammad, itu kamu bisa mengalahkan mereka orang Quraisy, karena Quraisy tidak ngerti tipu muslihat perang, Quraisy tidak ngerti strategi perang. Itu lawan Quraisy, wahai Muhammad. Kalau lawan kami, cuy,
pasti kamu nggak mungkin menang wahai Muhammad. Ketika satu orang ngomong begitu, yang lain tepuk tangan, memberi dukungan aplaus kepada Yahudi kurang ajar ini tadi, yang ngomong kurang ajar kepada Nabi. Apa yang terjadi? Nabi diam. Hati-hati sama yang diam. Nabi diam. Siapa yang menjawab? Langsung Allah turunkan satu ayat di Quran. Ini asbabun nuzulnya. Allah turunkan satu ayat dengan qul lilladzina kafaru satughlabun wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir Yahudi Bani Qainuqa, tunggu saja, satughlabun, kalian akan dikalahkan, akan kalah, kececeran, hancur di dunia. Wa tuhsyaruna ila jahannam, satu kampung saya keret masuk neraka semua, kata Allah. Wa bi'sal mihad, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Gara-gara apa? Kurang ajar kepada Nabi Muhammad. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu diceritakan ada satu perempuan muslimah. Orang Islam pakai kerudung. Islam pakai kerudung. Kalau nggak pakai kerudung, Islam kate. Islam kate. Kalau keleleran di pinggir embong, jalan di jalan raya, keluar jalan-jalan ke sana sini nggak pakai kerudung, Islam KT. Islam KTP. Kalau Islam asleh dipakai kerudung. Ada orang Islam asleh di zaman Nabi pakai kerudung, belanja ke pasarnya Yahudi Bani Qainuqa, masuk ke sana. Maka ketika sampai di pasar, orang Bani Qainuqa kurang ajar. Ada satu yang mengatakan, Pak, Bu, buka dong kerudungnya, saya kepingin lihat rambutnya. Kira-kira kalau istri sampean dibegitukan, sampean ngapain? Taruh aja kan. Lanjut. Perempuan nggak mau, Bu. Sekarang perempuan Islam nggak disuruh Yahudi, dibuka sendiri. Ya Allah, nggak disuruh Yahudi, dibuka sendiri. Ada yang dalam rumah kerudungnya dilepas, joget-joget di depan kamera, TikTok. Beda dina. Sodung insyaallah lagi, ya Allah, man fagadal haya faqad fagadal iman. Kata Nabi, barang siapa yang kehilangan malu telah kehilangan iman. Ya Allah, mudah-mudahan di Pamekasan ini insyaallah orang-orangnya beriman, berislam betul, perempuannya insyaallah pakai kerudung. Mudah-mudahan, ini berdoa, jangan dianggap macam-macam. Mudah-mudahan, siapa tahu Pamekasan nanti bisa punya perda, peraturan daerah wajib kerudung. Siapa tahu melewati perjuangan yang konstitusional itu pokoknya sudah ya, bukan perjuangan pakai kekerasan, nggak boleh ya, tapi siapa tahu bisa punya peraturan daerah khusus seperti di Aceh ya. Mudah-mudahan perempuan muslimah harus pakai kerudung. Yang non muslim bagaimana? Yang non muslim nggak apa-apa, yang non muslim nggak pakai kerudung silahkan. Peraturan ini wajib untuk umat Islam. Mudah-mudahan karena kerudung menutup aurat, perintahnya Allah, perintahnya Nabi. Kembali ke cerita tadi, ketika itu perempuan Yahudi Bani, perempuan muslimah masuk ke pasarnya Yahudi Bani Qainuqa, suruh buka kerudung, nggak mau. Tiba-tiba ada satu orang Yahudi kurang ajar, diikat itu kerudungnya perempuan muslimah di bedak tempat dia jualan. Ketika diikat, perempuan itu jalan, kerudungnya lepas. Ketika kerudungnya lepas, tertawa satu pasar, ha 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 ha. Tertawa orang-orang Yahudi. Kurang ajar nggak? Kurang ajar? Kurang ajar nggak? Kurang ajar? Ketika tertawa, ada satu orang Muslim melihat itu nggak terima, cabut pedangnya. Singkat cerita, orang Muslim dikeroyok karena itu kampungnya Yahudi, dikeroyok sama Yahudi mah. Sabar, masya Allah. Datang Habib Hanif sudah. Hah? Datang. Ini. Oh, masya Allah. Cukup berarti. Hah? Sudah intinya dari beliau. Kita sambut dulu, alhamdulillah kedatangan beliau. Tolak.
Takbir! Takbir! Wah, duduk. Permintaan beliau saya disuruh melanjutkan sedikit. Setelah ini semangat kita ngaji kepada beliau. Siap? Setelah ini semangat ngaji kepada beliau. Siap? Siap mendengarkan dakwah kata wasiat beliau, nasihat beliau. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi masuk telinga, masukkan dalam hati, pakai dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal. Saya sempurnakan satu kisah tadi saja, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sampai mana tadi? Ketika seorang muslim yang pada akhirnya dikeroyok. Setelah dikeroyok, kabar ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kepada Nabi, maka ketika Nabi mendengarkan berita ini diceritakan, ghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadban syadida. Marah Nabi Muhammad sampai memerah wajahnya beliau, sampai diceritakan waktu itu tidak ada seorang sahabat Nabi yang berani mendekat kepada Nabi daripada begitu marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai di dalam Burdibah beliau ketika menjelaskan Nabi kalau sudah marah, kalau sudah dunya haqullah lam yakum ahad li ghadabi, yaitu pada peristiwa ketika seorang perempuan yang kerudungnya dibuka secara paksa di pasar Yahudi Bani Qainuqa, maka Nabi mengeluarkan instruksi, mengeluarkan komando agar para sahabat, Nabi waktu itu sebagai penguasa, sebagai presiden, sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai pemerintah, maka ini hanya boleh dilakukan oleh yang punya kekuasaan. Nabi memerintahkan, hai para sahabat, kepung kampung Bani Qainuqa. Maka singkat cerita, dikepung oleh Rasulullah, dan dalam perjalanan Nabi marah, nggak ada senyumnya sama sekali. Nabi yang biasanya murah, senyum, setiap hari senyum, saat itu Nabi marah. Sekali lagi saya sampaikan, tadi siang sudah saya sampaikan. Maka kalau ada yang bilang, Habib, Nabi itu nggak pernah marah, Habib, Nabi itu hanya senyum, Habib, Nabi itu hanya rahmatan, Nabi dilempari batu diam, Habib, itu dulu mondok belum sampai hadis ini sudah pulang, atau mungkin bolos dia. Masya Allah, marah, Nabi nggak senyum sampai kemudian dikepung. Hadirin, selama singkat cerita 15 hari, ternyata orang Bani Qainuqa yang tadinya bilang Muhammad kalau lawan Quraisy menang, kalau lawan kita belum tentu, ternyata sembunyi dalam benteng dikepung Nabi 15 hari. Singkat cerita, ada satu orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, wahai Muhammad, sudahlah, ampuni saja, lupakan kejadian di pasar Bani Qainuqa, lupakan wahai Muhammad, bebaskan mereka, pulang saja, preman saja sampai wahai Muhammad, ini kaum saya. Fa'aradan Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu, Nabi tidak mau menghiraukan, Nabi berpaling daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi berpaling sampai Abdullah bin Ubay bin Salul memegang daripada tamengnya Rasulullah, kemudian memegang bajunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dihentakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada akhirnya Nabi membuat keputusan agar seluruh kampung Yahudi Bani Qainuqa diusir dari kota Madinah, tidak boleh membawa harta mereka, diusir mereka dalam keadaan miskin, terusir, hina, dan banyak yang mati mengejutkan, mati mengherankan. Satu kampung mati suul khatimah, masuk neraka semuanya binasil Quran, satuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Gara-gara apa? Gara-gara kurang ajar kepada Nabi Muhammad. Sebaliknya, 1 menit saja. Sebaliknya hadirin, kalau kita menghormati Nabi, menghormati siapapun yang ada hubungannya dengan Nabi, menghormati ahlul baitnya, anak cucunya Nabi, menghormati para ulama pewarisnya Nabi Muhammad, maka insya Allah sampai nggak akan celaka. Diceritakan Abu Sofyan kenapa kok nggak masuk neraka, kenapa kok masuk Islam, Rasulullah Habib Ali. Nanti sedikit setelah ini kita dengar Habib Hanif ya. Abu Sofyan kenapa masuk kenapa dulunya sama Nabi ikut memusuhi, tapi kenapa Abu Sufyan kok terakhirnya masuk Islam? Dikarenakan dalam satu riwayat Abu Sufyan itu pernah Abu Jahal mau mendorong anaknya Nabi Siti Fatimah, mau mendorong Siti Fatimah
oleh Abu Sofyan ditahan. Jangan, nggak boleh. Maka saya pernah mendengar dari seorang alim bahwasanya Abu Sofyan itu dapat hidayah karena pernah, walaupun bukan niat membela, karena pernah menahan Abu Jahal untuk tidak mendorong Siti Ba. Maka insya Allah kita siap menghormati Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, membela ajarannya Nabi Muhammad, memuliakan semua orang daripada umatnya Nabi Muhammad. Siapapun umatnya Nabi Muhammad kita cintai, siap. Kalau kita melihat orang ada kurang baik sama kita, jangan dilihat orangnya, lihat dia umatnya Nabi Muhammad. Kita cintai, insya Allah diangkat derajat kita oleh Allah. Kalau kita bisa punya rahmah likulli muslim, mencintai kepada setiap orang Muslim, akan diangkat mendapatkan derajat yang tinggi di dunia, selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.